Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, tampaknya nggak mau main aman. Untuk kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Coach Mochi nggak sekadar menargetkan main bagus aja, tapi langsung nembak jadi juara grup D lawannya, Cina Taipei, peringkat 42 dunia, Kirgistan, dan Pakistan. Buat sebagian orang target ini terdengar ambisius, buat Mochizuki, ini langkah pertama menuju mimpi yang lebih besar, Piala Dunia Wanita 2027. Ya, seperti film aksi Jepang, Mochizuki memilih skenario yang menegangkan tapi penuh harapan. Di balik target tinggi Mochizuki, ada modal kuat, 4 pemain naturalisasi anyar yang kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Ada Iris Derou, kiper Sparta Rotterdam, Emily Nahon, Felicia Dezeu, dan Isa Warps. Mereka bukan cuma datang buat selfie di Monas, tapi benar-benar ingin membantu Indonesia tembus Piala Asia. Iris bahkan bilang, ini soal darah saya. Bukan cuma bola, tapi keluarga. Wah, bawa-bawa nenek dari Lumajang, siapa yang tega nolak semangat begitu? Timnas Putri Indonesia sekarang ibarat rendang dengan topping keju, kombinasi lokal dan Eropa. Di satu sisi ada pemain senior seperti Safira Ika dan Zahra Musdalifah. Di sisi lain, ada Claudia Skeuneman yang masih belia tapi udah jadi top skor tim. Perpaduan ini bikin Mochizuki makin pede. Chemistry memang belum kayak BTS, rapat dan harmonis, tapi TC di Jakarta kemarin dimaksimalkan buat mempercepat adaptasi antar pemain. Sebagai tuan rumah grup D, Indonesia dapat sedikit syarat legal berupa main di kandang sendiri. Stadion Indomil Arena, Tangerang, bakal jadi tempat sakral antara tanggal 29 Juni sampai 5 Juli 2025. Mochizuki tahu betul, sorakan, ayo Indonesia, bisa jadi bahan bakar tak terlihat buat tim, apalagi buat pemain baru yang baru belajar kata nasi padang. Intinya, dukungan supporter jadi nyawa kedua tim. Perlu dicatat, meski jadi juara grup berarti lolos ke Piala Asia Wanita 2026 di Australia, itu belum berarti kita otomatis dapat tiket ke Piala Dunia 2027. Di Piala Asia nanti, tim harus nyari sempurna, minimal sampai perempat final, buat bisa jadi wakil Asia ke Brasil. Jadi, grup D ini baru gerbang pertama, belum finish line. Tapi semua perjalanan epik memang selalu dimulai dari satu langkah, kan? Kalau Kirgistan dan Pakistan dianggap anak magang di turnamen ini, Cina Taipei adalah bos HRD-nya. Mereka punya pengalaman dan peringkat jauh di atas Indonesia. Mochizuki pun realistis, pertandingan terakhir melawan Taipei adalah ujian sesungguhnya. Dua laga awal, versus Kirgistan dan Pakistan, ibarat latihan wajib menang. Sebelum masuk ke duel sebenarnya tanggal 5 Juli yang bisa jadi penentu nasib. Di antara pemain naturalisasi, Iris Derou jadi semacam juru bicara semangat. Dia bilang targetnya adalah menang semua pertandingan dan bikin Indonesia nggak terkalahkan. Meski kalimatnya terdengar seperti motivasi di Tumblr, Iris punya modal nyata. Jam terbang di Eropa, pengalaman akademi sepak bola Belanda, dan tekad mewakili darah Indonesianya. Pemain naturalisasi lainnya juga diam-diam bikin pemain lokal ketar-ketir. Bukan karena takut, tapi karena persaingan makin ketat. Dan itu sehat. Di balik skema ini semua, ada dukungan dari PSSI. Erick Thohir bukan cuma ngasih restu, tapi juga strategi panjang. Target masuk 10 besar Asia, 50 besar dunia, dan Piala Dunia 2035. Naturalisasi bukan solusi instan, tapi bagian dari peta jalan besar. Plus, kerjasama dengan JFA, Federasi Jepang, dan Universitas kayak UNESA bikin pembangunan Timnas Putri terasa makin ilmiah, nggak cuma main bagus aja. Jadi, apakah target Mochizuki dan mimpi ke Piala Dunia 2027 itu realistis? Jawabannya, bisa iya, bisa belum. Lolos ke Piala Asia 2026 cukup masuk akal kalau bisa atasi Cina Taipei. Tapi buat ke Piala Dunia, tim harus lari maraton, bukan sprint. Yang jelas, fondasi sudah mulai kokoh, tim makin kuat, pemain diaspora masuk, pelatih visioner, dan supporter mulai peduli. Kalau ini bukan titik awal kebangkitan sepak bola wanita Indonesia, lalu apa? Terima kasih telah menyimak. Mari kita dukung terus Timnas Garuda mengepakkan sayapnya lebih tinggi lagi. Klik tombol like, subscribe, dan komentar. Salam Sporta.